Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini walaupun lewat udara tidak menjadikan suatu halangan apapun. Yang terpenting kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan, di mana semoga ilmu pengetahuan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu, tetaplah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesempatan yang seperti ini tentunya tanpa adanya pertolongan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan bimbingan kerohanian, ilmu pengetahuan dengan mengangkat sebuah tema, hakikatnya berkurban atau kurban. Berhubung setiap tahunnya, khususnya bagi saudara-saudaraku yang Islam, tentunya selalu merayakan yang namanya kurban. Untuk itu kami mengingat atau teringat untuk memberikan sebuah masukan atau sebuah pengetahuan bagaimana sih hakikatnya berkorban atau korban itu sendiri. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, mengingat di dalam sejarah, yaitu dalam riwayatnya Nabiullah Adam alaihissalam, beliau mendidik anak-anaknya mengenai masalah pengorbanan. Dan beliau Nabi Adam alaihissalam itu memerintahkan anak-anaknya antara Habil dan Qabil untuk berkorban atau mengorbankan sesuai amanah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka berdua, Habil dan Qabil, mereka juga melaksanakan apa yang disampaikan oleh ayahnya, yaitu di mana mereka diperintahkan bagaimana caranya berkorban sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara pengorbanan kedua anaknya tersebut, ada yang ditolak dan ada juga yang diterima oleh Allah. Yang ditolak adalah pengorbanannya Qabil, dan pengorbanannya si Habil telah diterimanya dan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena si Qabil dalam berkorbannya itu asal-asalan. Qabil itu adalah anak yang durhaka. Makanya si Qabil itu dalam berkorban itu melakukannya secara asal-asalan, semaunya sendiri. Tetapi untuk pengorbanannya si Habil, karena berhubung beliau itu anak yang soleh,
Beliau sangat serius dalam mengerjakannya karena patuh terhadap ayahnya, patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, ini saya proses terlebih dahulu. Semoga panjenengan paham mengenai tentang pengorbanan. Ini perjalanan proses terlebih dahulu. Kenapa pengorbanannya Qabil itu ditolak oleh Allah dan apa penyebabnya? Dan kenapa pengorbanannya si Habil itu diterima oleh Allah dan apa sebabnya? Marilah pada hari ini kita bahas lebih lanjut, kita bahas secara detail agar semua saudara-saudaraku itu lebih paham, lebih mengerti. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Berhubung umat Islam ini setiap tahunnya melaksanakan kurban, alangkah baiknya kami bahas secara hakikatnya agar saudara-saudara memahaminya. Sebetulnya kalau menjawab hal itu dari sisi syariat, sebetulnya itu mudah untuk dijawab. Saya yakin dan percaya bahwa panjenengan ini, Anda semua ini pasti juga bisa menjawabnya. Mengapa hal itu diterima atau ditolak? Secara syariat, kenapa ditolak pengorbanan itu? Kenapa tidak diterima kepada yang menerima? Jawabannya adalah karena yang memberi tidak memiliki etika. Kalau kita punya etika dalam memberi, pasti akan diterimanya walaupun pemberian itu dianggap biasa-biasa saja. Contoh, saya ini memberikan sebuah pemberian makan lah atau apa aja. Saya memberikan ke panjenengan. Saya ini memberikan yang tidak layak untuk saya berikan. Seperti halnya saya memberikan makanan. Makanan itu dalam keadaan basi tidak bisa dimakan, langsung saya berikan kepada Anda. Apa yang terjadi? Pasti Anda akan menolaknya. Ya karena saya ini tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Makanan sudah basi kok diberikan orang lain. Nah, itulah yang saya katakan bahwa kenapa kok ditolak, kenapa kok diterima. Ya karena ditolak itu karena saya ini tidak punya etika. Yang diterima itu pasti dia itu memberikan makanan yang terbaik. Saya memberikan makanan terbaik buat panjenengan. Dan makanannya layak untuk dimakan. Pasti panjenengan akan menerima tatkala saya memberikan itu sesuatu yang terbaik. Itu kalau dipandang secara syariat. Walaupun pemberian saya ini secara biasa-biasa saja. Dan kalau di dalam syariat, pengorbanan kita terhadap Allah, kenapa kok ditolak? Bukan berarti Allah itu butuh diberikan, bukan. Ini hanya proses terlebih dahulu. Sebab apa? Pengorbanan ditolak itu karena adanya tendensi-tendensi
Seperti halnya kita ini dalam beribadah masih mengharapkan berupa pahala-pahala, berupa surga, atau mungkin karena takut neraka baru mau melakukan ibadah, takut disiksa, baru mau melakukan ibadah. Itulah yang dimaksud amalan-amalan yang ditolak karena ada sesuatu tendensi-tendensi atau saya ini tidak punya etika. Itulah adanya tendensi-tendensi, kepentingan-kepentingan hawa nafsu sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seharusnya di dalam ibadah itu karena lillah. Tidak ada tendensi apapun. Hanya satu tujuannya, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu seharusnya seperti itu. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, mengenai kurban Idul Adha yang katanya jika berkurban sapi nanti akan menaiki seekor sapi nanti di akhirat, yang berkorban kambing nanti akan menaiki seekor kambing nanti di akhirat. Maka pilihlah kambing yang bagus, maka pilihlah sapi yang bagus. Katanya orang-orang terdahulu mengatakan seperti itu. Bahkan sekarang sampai detik ini saudara-saudara kita ini banyak meyakini hal-hal tersebut. Dan dianggapnya hal-hal tersebut itu sudahlah benar. Tetapi sebetulnya belum benar. Hal tersebut belumlah benar. Karena hal-hal seperti itu sebenarnya merupakan sebuah isyarah-isyarah saja, atau hanya sekedar sanepan-sanepan saja. Tetapi anehnya, saudara-saudara kita ini, manusia-manusia khususnya yang untuk umat muslim, masih meyakini benar. Nanti di otaknya ini meyakini, saya kalau membeli sapi yang bagus, yang besar, nanti di akhirat saya naik sapi itu. Coba bayangkan. Alangkah bodohnya kita ini. Nanti kalau saya beli kambing, nanti akan saya naik kambing itu. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun berada, itu sebetulnya ya, itu adalah sebuah isyarah atau sanepan-sanepan. Bahwasanya jika panjenengan ini sudah sampai pada Allah, itulah yang menjadikan bekal atau tunggangan menuju kedamaian di akhirat nanti. Bukan sapinya, bukan kambingnya, itu yang bukan itu yang dimaksud. Barang siapa yang manusia ini yang ingin bertemu dengan Allah, maka manusia itu ya harus mau berkorban, mau melakukan perbuatan, mengamalkan amalan-amalan sholihan. Itulah maksudnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus. Hal ini bukan hanya sekedar jasad jasmaniah ini yang taat, tetapi harus perbuatannya hati ini yang harus baik dan bagus.
Apa perbuatannya hati itu? Ya, perbuatan hati yang bagus itu adalah hati yang sudah menjauh terhadap syahwatun dunia dan selalu melihat atau selalu condong terhadap Allah saja. Itulah hati yang bagus, saudara-saudaraku. Kita harus melakukan pengorbanan. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk melakukan. Setelah kita mencari ilmu itu adalah berkorban. Setelah kita tahu ilmunya, kita paham, harus melakukan. Setelah melakukan harus diistiqomahkan. Itulah yang dimaksud berkorban. Kembali kepada materi di atas tadi. Hakikatnya berkorban atau kurban. Habil tatkala, yaitu beliau Habil, tatkala menjalankan perintah pengorbanan itu, tidak ada tendensi-tendensi apapun, baik tendensi karena makhluk yang berupa pahala-pahala atau surga tadi, ataupun berupa hadiah-hadiah Allah yang lainnya. Habil itu sudah tidak ada tendensi-tendensi seperti itu. Tetapi Habil itu berkorban karena lillah, karena Allah semata. Dan Habil itu di dalam hatinya, saya ulangi, dan Habil itu di dalam hatinya tidak mengakui bahwa dirinya yang bisa berkorban. Tetapi beliau Habil itu sudah melepaskan keakuannya makhluk. Dan yang tampak di situ hanyalah yang bisa berkorban dan yang bisa melakukan segala-galanya adalah semua karena perannya hidup yang memiliki nama Allah itu sendiri. Itulah berkorban yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil ini sudah melakukan pengorbanan secara ikhlas, memberikan dengan secara ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti saya memberikan sebuah amalan terus tidak dilihat orang. Itu bukan seperti itu maksudnya ikhlas itu. Ikhlas itu adalah memberikan sesuatu. Dirinya ini loh sudah tidak merasa, dirinya saya ini sudah tidak merasa saya yang berperan. Tapi yang berperan adalah hidup. Siapa hidup itu? Yang memiliki ya nama Allah itu. Di mana ya? Di dalam diri panjenengan, termasuk di luar diri panjenengan. Tetapi kalau Anda ini sudah bisa mengesahkan Tuhan, bisa mengakadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia ini sudah hilang. Itulah yang dikatakan syahadat tunggal. Itu pun dilakukan oleh yang namanya beliau Habil, putranya Nabiullah Adam alaihi salam. Berbeda dengan Habil, Habil itu ingkar. Apa yang diberikan itu masih mengakui bahwa saya ini yang memberikan makhluk ini. Saya ini yang bisa beramal. Saya ini yang bisa sedekah. Saya ini yang bisa melakukan ibadah sholat. Makhluknya ini muncul. Itulah pekerjaannya si Habil. Makanya dianggap anak durhaka dan pengorbanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lalu apa yang dimaksud dipotong sapi? Seperti halnya kita ini dalam Idul Adha. Kita ini memotong sapi atau memotong seekor kambing. Bahwa diri manusia ini
ada sifat-sifat seperti hewan, entah itu dikatakan sapi atau kambing, yang jelas manusia di dalam diri manusia ini, tatkala belum bisa mengesahkan Tuhan, maka dirinya ini sebetulnya ada sifat-sifat kebinatangan. Nah, dari sifat-sifat hewaniah di dalam hati ini manusia, dan itu harus dipotong, harus disembelih, harus dihilangkan, harus dikeluarkan di dalam hati kita ini. Maksudnya seperti itu, berkorban itu. Jika Anda tidak mau memotong, tidak mau menyembelih, tidak mau mengeluarkan dari sifat-sifat hewaniah dari hati itu, dan Anda tetap masih bersikukuh, bertahan, mempertahankan sifat kehewanan itu di dalam hati panjenengan, maka sifat hewan itu akan melekat di dalam diri panjenengan sampai mati. Ya harus lakukan bertobat nasuha. Tobat nasuha itu bukan hanya sekedar sholat, tobat secara jasad jasmaniah itu tidak. Tobatnya hati. Bagaimana kita ini bisa mau kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Jadi yang disebut pengorbanan secara hakikat adalah sesuatu tindakannya hati untuk menghilangkan keakuannya hamba ini yang segala-galanya. Saya ulangi lagi agar paham. Jadi yang disebut pengorbanan, berkorban, korban secara hakikatnya adalah suatu tindakannya hati untuk menghilangkan keakuannya hamba yang bisa segala-galanya ini hilang. Walaupun secara syariat panjenengan ini masih melakukan aktivitas, melakukan ibadah secara syar'i, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah hati panjenengan ini harus selalu bisa condong dan bertajali mutlak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan di dalam hati bahwa semuanya yang berperan, semuanya yang berbuat, semuanya yang berafal, semuanya yang hidup, dan apapun itu yang memiliki, yang berperan hanyalah satu Sang Maha Tunggal, yaitu hidup, yang memiliki nama Allah Subhanahu. Penetapan hati masuk dalam situ, bahwa yang segala-galanya ini hanyalah Allah. Itulah saudara-saudaraku mengenai tentang pengorbanan. Jadi semoga apa yang kami sampaikan tadi, hakikatnya berkorban atau korban, bukan dipandang syariat kita memotong kambing atau sapi, itu bukan. Tapi sifat-sifat kehewanan itulah yang harus dipotong, disembelih, lalu dikeluarkan dalam hati kita. Pengorbanannya seperti apa? Ya seperti kita ini setelah kita berkorban, membuang, melakukan, mengeluarkan dari hati sifat-sifat hewan itu, lakukanlah secara kontinu, konsisten, istiqomah. Harus korbankan, buanglah rasa keakuan makhluk yang segala-galanya ini. Itulah saudara-saudaraku pada dasarnya atau pengertian daripada hakikat berkorban atau korban. Semoga apa yang kami sampaikan hal ini bermanfaat buat kita semuanya, lebih-lebih nanti bermanfaat juga untuk anak cucu kita kelak nanti, agar supaya apa? Supaya bisa betul-betul kita ini hatinya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
selama hidup di dunia ini sebelum menghadapi kematian jasad jasmania ini atau sebelum menghadapi kehidupan di akhirat, agar semuanya kita bisa selamat. Untuk itu saudara-saudaraku, cukup sekian. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.